Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa la alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah dalam bentuk kesehatan, motivasi, dan juga nikmat, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan kajian kita berkenaan dengan bimbingan dan konseling. Khususnya pada kali ini adalah bimbingan konseling karir, yang mana pada kajian bimbingan konseling karir kita kali ini kita akan mengkaji tentang hubungan antara jabatan, pendidikan, dan karir, serta kedudukan bimbingan karir dalam dunia pendidikan. Sebelum kita menuju pada BK karir ya dalam dunia pendidikan, kita harus tahu dulu tentang perbedaan karir, pekerjaan, dan juga jabatan. Yang disebut karir itu merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam suatu organisasi. Jadi peningkatan status kepegawaian seseorang ya dalam suatu organisasi itu disebut dengan karir, sesuai dengan jalur karir yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi peningkatannya itu harus sesuai dengan jalur karir yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi atau institusi. Yang selanjutnya, menurut Mondi dan No tahun 1996, karir merupakan suatu arah umum yang dipilih oleh seseorang untuk mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya. Jadi kalau kita berusaha untuk mengejar kehidupan kerja kita ya, maka itu disebut sebagai sebuah karir. Itu yang disebut karir. Di sini ada hubungan antara karir dan juga pekerjaan. Yang pertama, sebuah karir itu ya itu adalah peningkatan status pegawai ya, kaitannya dengan dunia kerja. Yang kedua adalah mengejar kehidupan kerja. Jadi antara karir dan juga pekerjaan itu sendiri terdapat sebuah hubungan ya. Yang pertama peningkatan, yang kedua adalah mengejar kehidupan kerja. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya adalah apa itu pekerjaan? Nah, pekerjaan di sini adalah barang apa yang dilakukan. Dalam hal ini adalah diperbuat atau dikerjakan dan lain sebagainya. Bisa juga diartikan pencaharian, yang dijadikan pokok penghidupan, sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Jadi sesuatu yang kita perbuat, yang kita kerjakan ya untuk kemudian mendapatkan nafkah ya, ataupun mendapatkan penghidupan ataupun mendapatkan pencarian ya, itu disebut sebagai sebuah pekerjaan. Jadi peningkatan kita dalam dalam sesuatu yang kita kerjakan, dalam sesuatu yang kita perbuat ya, kaitannya dengan pendapatan nafkah dan juga penghidupan, itulah yang kemudian disebut sebagai karir ya. Yang selanjutnya adalah jabatan ya. Jadi sebuah peningkatan karir ya itu tidak lepas dari yang namanya jabatan ya. Nah, di sini jabatan itu merupakan sebuah kedudukan yang menetapkan tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab yang melekat pada seorang pekerja dalam suatu organisasi. Jadi kewajiban, tugas, dan juga tanggung jawab yang melekat pada seseorang pekerja ya dalam suatu organisasi itu disebut sebagai sebuah jabatan.
Nah, pencarian kita, dorongan kita untuk kemudian mencapai karir, kemudian nanti akan mendapatkan yang namanya jabatan itu sendiri. Kemudian kita juga mengenal yang namanya profesi. Nah, profesi itu apa? Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian. Jadi profesi di sini ya beda dengan yang namanya pekerjaan. Walaupun sama-sama ya untuk menghasilkan istilahnya kehidupan pokok dan juga untuk menghasilkan nafkah, tapi kalau profesi di sini harus dilakukan oleh yang sudah ahli atau mengandalkan suatu keahlian, karena di sini dalam profesi itu dituntut sebuah profesionalitas. Nah, di sini ya keahlian itu ada 3. Yang pertama mengandalkan suatu keterampilan dan juga keahlian khusus. Yang kedua dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan yang utama, dan yang ketiga dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Jadi disebut sebagai suatu keahlian ataupun profesional itu ketika memang mengandalkan keahlian ya, dilaksanakan sebagai suatu kegiatan yang utama, dan keterlibatan pribadi itu secara mendalam. Nah, sebagai seorang konselor ya ataupun guru BK itu termasuk sebagai profesi, karena memang guru ya ataupun guru BK ataupun konselor itu dituntut keahlian atau mengandalkan keahlian dalam bidang BK. Makanya tidak sembarang orang bisa menjadi seorang konselor, harus harus memenuhi ya setidaknya 2 kualifikasi, yaitu kualifikasi akademik, yang kedua adalah kualifikasi profesional, agar bisa menjadi seorang guru BK yang profesional. Itu adalah hubungan ya antara karir, pekerjaan, jabatan, dan juga profesi. Jadi ada hubungannya ya semuanya. Kalau terakhir yang profesi ini adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian. Sekarang ya kita menuju pada kajian yang kedua, yaitu kedudukan BK Karir dalam pendidikan. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi pelayanan bimbingan dan konseling diletakkan sebagai bagian kurikulum yang isinya dipilih menjadi istilahnya bimbingan dan konseling itu bagian dari kurikulum, yang mana di situ ya standar isinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran, yang kedua adalah muatan lokal, yang ketiga adalah materi pengembangan diri yang harus disiapkan oleh konselor kepada peserta didik. Jadi pendidikan itu ada 3 tadi ya standar isinya: kelompok mata pelajaran, kemudian muatan lokal, dan juga materi pengembangan diri yang harus disiapkan oleh konselor kepada peserta didik. Nah, konselor di sini diharapkan berperan serta dalam bingkai layanan yang komplementer dengan layanan guru, bahu-membahu dengan guru, termasuk dalam pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di sini standar isinya itu kan tadi ada 3 ya, termasuk pengembangan diri. Nah, pengembangan diri itu harus dilaksanakan secara komplementer, harus bahu-membahu antara guru BK atau konselor dan juga para guru mata pelajaran. Itu jadi harus kolaborasi ya dalam rangka upaya mengembangkan diri peserta didik. Nah, pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada konselor untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri. Jadi dari pengembangan diri ini ya konselor itu diberi kesempatan untuk mengembangkan dan juga mengekspresikan dirinya sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat ya setiap konseli ya sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan, bakat, dan juga minat setiap konseli ya sesuai dengan kondisi sekolah ya. Karena
kondisi konseli berbeda-beda, kondisi sekolah yang satu dengan sekolah yang lain juga berbeda-beda. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir. Jadi pengembangan diri ini harus dilakukan dalam berbagai bidang layanan, ya, layanan pribadi, sosial, belajar, dan juga termasuk karir. Jadi di sini karir termasuk dalam kegiatan pengembangan diri. Oleh karena itu, pengembangan karir ini termasuk bagian penting dalam sistem pendidikan karena dia merupakan bagian dari pengembangan diri. Ya, telah di atas menegaskan bahwa bimbingan dan konseling tetap sebagai bagian yang terintegrasi dari sistem pendidikan. Jadi bagian BK itu bagian yang terintegrasi, ya, yang berhubungan dengan sistem pendidikan, merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan. Nah, pengembangan diri itu meliputi pribadi, sosial, belajar, dan juga karir tadi, ya. Yang selanjutnya, ya, kita sudah tahu bahwa BK itu bagian integrasi, bagian integral dari proses pendidikan. Kedudukannya sangat penting, ya. Nah, sedangkan karena di dalam sistem pendidikan terdapat upaya pengembangan diri, yang mana pengembangan diri itu terdapat pada empat bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Oleh karena itu, BK karir itu juga termasuk sesuatu bagian integral dalam dunia pendidikan, bagian penting dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya adalah tujuan BK terkait karir, ya. Yang pertama, ya, bimbingan konseling, ya, tujuan BK terkait bimbingan karir itu yang pertama memiliki pemahaman diri, kemampuan minat, dan juga kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Jadi adanya bimbingan konseling karir, ya, itu diharapkan mampu meningkatkan pemahaman diri konseli terkait pada minat dan juga kepribadian. Kalau yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri, karena karir, ya, di sini. Yang selanjutnya adalah memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Jadi dari BK karir, ya, harapannya peserta didik itu memiliki pengetahuan, ya, khususnya dalam dunia kerja dan juga informasi karir yang nantinya dapat menunjang kematangan kompetensi karir konseling. Yang selanjutnya adalah memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Jadi memiliki pandangan positif terhadap dunia kerja, dalam artian adalah tidak istilahnya bersedia, ya, untuk bekerja dalam bidang apapun selama itu bermakna bagi dirinya dan juga tidak bertentangan dengan norma agama, ya. Jadi tidak merasa rendah diri dengan pekerjaan apapun selama tidak bertentangan dengan norma dan bisa bermakna pada dirinya. Yang selanjutnya memahami relevansi kompetensi belajar, kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan. Dia bisa menguasai kompetensi pelajaran yang sekiranya kompetensi pelajaran itu mampu menunjang cita-cita karirnya. Nah, itu tujuan BK terkait karir. Yang selanjutnya, tujuan yang selanjutnya memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali pekerjaan, kemampuan persyaratannya dituntut, lingkungan, sosio-psikologis pekerjaan, prospek kerja, dan juga kesejahteraan kerja. Jadi dia memiliki kemampuan, ya, untuk membentuk identitas karir, ya, dengan cara apa? Dengan cara mengenali kemampuan dan juga pekerjaannya. Syarat-syaratnya apa? Lingkungan pekerjaannya bagaimana? Prospek kerjanya bagaimana? Dan juga kesejahteraan kerjanya bagaimana? Nah, dia memiliki kemampuan untuk itu.
Tujuan yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial. Jadi dia dari BK Karir tadi ya harapannya mampu merencanakan masa depan ya. Tentunya rencana masa depan itu harus dirancang ya secara rasional ya sesuai dengan minat, bakat, kemampuan serta kondisi sosial ekonomi. Jadi harus harus rasional. Misalnya kita siapa, punya apa, dan kemudian nanti jadi apa. Nah, kita minatnya apa, kemudian nanti jadi apa, itu harus rasional. Misalnya kita pintar gambar, tapi kita kemudian pengen jadi dokter, kita takut darah, takut luka, kita ingin jadi dokter, kita ingin jadi perawat. Lah itu kan tidak rasional namanya. Terdapat sebuah tolak belakang atau kontradiksi antara minat dan juga pekerjaan yang diinginkan ataupun rencana masa depan. Tujuan yang selanjutnya adalah dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Apabila seorang siswa bercita-cita menjadi seorang guru, maka senantiasa dia harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keguruan tersebut. Jadi dapat membentuk pola-pola karir. Kalau dia ingin menjadi seorang guru, maka dia harus mengarahkan dirinya pada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karirnya sebagai seorang guru. Misalnya pengen jadi guru, ya otomatis nanti setelah lulus MA ataupun SMA atau SMK dia harus mengarahkan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan keguruan, misalnya dengan masuk prodi ataupun fakultas keguruan. Misalnya dia pengen menjadi dokter, dia harus mengarahkan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan kedokteran. Misalnya dari awal sudah memilih jurusan IPA, terus kemudian setelah lulus masuk ke fakultas kedokteran, kan gitu. Jadi harus diarahkan, ya harus relevan ya kegiatannya. Yang selanjutnya mengenal keterampilan, kemampuan, dan juga minat. Ya, keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan dan juga minat. Oleh karena itu, maka setiap orang perlu memahami kemampuan dan minatnya dalam bidang pekerjaan, apa dia mampu dan apakah dia berminat untuk pekerjaan itu. Jadi dari BK Karir itu diharapkan seorang konseling itu mampu ya memiliki keterampilan untuk memahami kemampuan dan juga minatnya. Ya, apakah kemudian ketika dia merencanakan karir itu dia mampu, apakah ketika merencanakan karir itu dia minat, kan seperti itu. Jadi harus harus tahu, harus terampil ya, agar supaya nanti dalam perencanaan dan juga keputusan karir tidak salah. Yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Jadi kalau kita sudah tahu kemampuannya, sudah tahu minatnya, sudah mampu mengembangkan diri, sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan rencana karir kita, maka yang selanjutnya kita mampu mengambil kemampuan atau keputusan karir. Kita mampu ataupun matang dalam mengambil keputusan karir. Lah itulah tujuan-tujuan ya bimbingan konseling terkait dengan karir peserta didik ataupun terkait dengan karir konseling ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya kaji pada kesempatan kali ini. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan juga atensinya. Tetap jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.